Halo semuanya, hari ini kita bakal ngulik satu skill yang penting banget, yaitu kemampuan untuk melaporkan fakta apa adanya tanpa dicampur opini. Ini adalah dasar dari cara berpikir yang jernih. Jadi, siap buat melatih mata objektif kita bareng-bareng? Yuk, kita mulai! Pernah kepikiran gak sih kalau kita lihat bintang di langit malam? Ya, itu namanya melihat. Tapi coba bayangin para astronom di Observatorium Bosca. Mereka itu nggak cuma melihat, mereka mengamati. Mereka mencatat, mengukur, dan mencari fakta. Nah, perbedaan krusial inilah yang akan jadi fokus utama kita. Ini dia langkah-langkah kita hari ini. Kita mulai dari bedanya melihat dan mengamati, terus kita bedah struktur laporannya, kita pelajari bahasanya, kita coba rangkai semuanya, dan yang paling penting, kita bakal lihat kenapa skill ini benar-benar berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagian pertama. Yuk kita bangun fondasinya dulu. Gimana sih caranya mengubah pandangan sekilas jadi sebuah pengamatan yang tajam dan punya nilai? Semuanya berawal dari sini. Jadi intinya apa sih? Gampangnya gini, observasi objektif itu artinya melaporkan apa yang benar-benar ada di depan mata. Apa yang Anda lihat, dengar, atau sentuh, tanpa ada embel-embel kayaknya sih, atau menurut saya, pokoknya murni data mentah dari panca indera. Oke, kita udah tahu apa itu observasi objektif. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara menyusunnya dengan benar? Nah, anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprintnya. Sebuah kerangka biar fakta yang kita kumpulkan itu rapih dan logis. Nah, ini dia kerangkanya. Ternyata simple banget. Setiap laporan observasi yang bagus itu cuma punya 3 bagian. Pertama, klasifikasi umum. Ini tuh apa sih? Kedua, deskripsi bagian. Detailnya kayak gimana? Dan ketiga, deskripsi manfaat. Gunanya buat apa? Cuma itu aja. Coba kita lihat contohnya pakai belalang anggrek. Klasifikasinya? Langsung to the point. Ini adalah jenis belalang sentadu. Deskripsinya? Nah, di sini detailnya keluar. Ukuran betina 2 kali lipat jantan, kepalanya bisa muter 360 derajat. Keren kan? Terakhir, manfaatnya? Dia itu pembasmi hama alami. Tuh, lihat, semuanya fakta, nol opini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, toolkitnya. Buat menulis secara objektif, kita butuh perangkat bahasa yang pas. Tujuannya bukan buat bikin tulisan yang puitis, tapi buat menghasilkan tulisan yang presisi dan super jelas. Ada 2 perangkat paling dasar, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Gampangnya, kalimat definisi itu pakai kata kayak adalah atau merupakan buat ngejelasin apa itu sesuatu. Sementara kalimat deskripsi, ya tugasnya ngejelasin seperti apa sesuatu itu, ciri-cirinya gimana. Keduanya ini pilar utama dalam penulisan berbasis fakta. Anda mungkin sering lihat tulisan kayak gini kan di dalam sebuah teks. Ada nama, ada tahun, Toemon 2017, Bates 2016. Sebenarnya ini apa sih fungsinya? Nah, ini tuh penting banget buat membangun kredibilitas. Pesan di baliknya itu sederhana, tapi penting banget. Fakta yang kuat itu harus bisa diverifikasi. Dengan menyebutkan sumber, kita seolah-olah bilang, "Hey, ini bukan karangan saya loh, ini datanya bisa dicek." Inilah yang membangun kepercayaan. Oke, teorinya udah cukup nih. Kita udah punya definisinya, strukturnya, dan juga bahasanya. Sekarang gimana kalau kita coba satukan semuanya? Kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Ini dia resepnya, cuma 4 langkah praktis. Pertama, amati pakai semua indera Anda. Kedua, dokumentasikan semua faktanya, bukan perasaan Anda. Ketiga, susun catatannya pakai kerangka 3 bagian tadi. Dan terakhir, tulis laporannya pakai bahasa fakta, jangan lupa sebutkan sumbernya. Beres! Jadi, buat apa sih kita repot-repot belajar semua ini? Di bagian terakhir ini kita bakal lihat kenapa objektivitas itu bukan cuma soal ngerjain tugas sekolah. Ini adalah skill bertahan hidup di dunia modern yang penuh informasi. Anggap aja ini adalah kekuatan super Anda. Di zaman sekarang yang penuh hoax, kemampuan fokus pada fakta itu bantu kita membedah mana berita bohong. Skill ini juga membangun kepercayaan waktu kita ngobrol sama orang, dan tentunya bantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas. Intinya, kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Mulai dari postingan di media sosial yang Anda lihat, berita yang Anda baca, atau bahkan obrolan ringan sehari-hari, coba deh terapkan apa yang barusan kita pelajari. Jadi pertanyaannya, apa yang akan Anda amati secara lebih objektif hari ini?